Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Hasanuddin, NIM 18130311020. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jawaban LKM 3 pengantar kewirausahaan. Langsung saja. Nomor 1, buatlah rencana usaha yang Anda senangi menjadi alternatif usaha Anda. Baik, yang pertama yaitu dasar pemilihan usahanya terlebih dahulu. Produk utama dan unggulan adalah banana cake. Kue ini dipilih dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Belum ada pesaing di daerah penulis, bahan baku tersedia di daerah penulis, tidak memerlukan peralatan yang banyak sehingga dapat menekan investasi awal. Lalu yang keempat, ini dapat memberikan keuntungan melimpah. Selanjutnya, menentukan nama usahanya. Toko diberi nama Banana Cake Viral. Pemberian nama ini dengan pertimbangan yaitu produk utama dan unggulan banana cake-nya diberi nama akhiran viral, diharapkan mampu membuat usaha ini terkenal dan banyak dibeli oleh masyarakat. Lalu selanjutnya, nama yang diberikan simpel dan mudah diingat. Selanjutnya itu yang ketiga, lokasi usaha. Usaha ini berlokasi di rumah penulis. Kami mengandalkan kekuatan teknologi yaitu sosial media. Secara teori, lokasi usaha sebaiknya ditempatkan di tempat yang strategis. Namun pilihan lokasi tersebut membutuhkan dana yang cukup banyak, sehingga pada tahap awal dipilihlah lokasi di rumah penulis. Rumah penulis dinilai cukup strategis karena tidak jauh dari jalan raya, sehingga konsumen yang membeli dapat langsung mengambil ke lokasi atau diantarkan. Yang keempat, tujuan produksi. Yang pertama yaitu membantu petani pisang di daerah penulis, memberikan kemudahan konsumen untuk mendapatkan produk kue, mengutamakan tingkat kepuasan konsumen, berinovasi dalam pengolahan pisang. Yang kelima, daftar kue yang akan diproduksi. Pada tahap awal akan diproduksi produk utama dan unggulan yaitu banana cake, yang secara bertahap akan berinovasi dengan produk olahan pisang lainnya. Konsumen dapat memesan kue dengan topping yang diinginkan, seperti keju, coklat, buah, ataupun mix, dicampur. Konsumen juga dapat memesan birthday banana cake dengan cetak karakter yang diinginkan dengan metode pre-order. Konsumen dapat melakukan pembayaran melalui berbagai metode seperti cash, transfer bank, GoPay, Dana, Link Aja, dan OVO. Yang keenam, kekuatan dan kelemahan usaha. Kekuatan usaha yang saya rencanakan itu belum ada saingan. Harganya bersahabat, lokasinya mudah ditemukan, lokasi merupakan daerah wisata, disukai oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah hingga atas, metode pembayaran lengkap, tidak menggunakan bahan pengawet. Tapi kelemahannya adalah lokasi berada di pedesaan. Produk sudah banyak dijual di kota-kota. Tempat produksi masih sederhana, belum seperti toko di perkotaan. Selanjutnya, belum dikenal oleh masyarakat dan hanya ada satu ukuran yaitu berdiameter 18 cm. Yang ketujuh, analisis persaingan. Produk banana cake viral tidak memiliki saingan di sekitar lokasi, namun memiliki persaingan di perkotaan. Yang kedelapan, aspek pemasaran. Yang pertama yaitu ada uraian produk. Kue yang diproduksi berdiameter 18 cm. Kue pisang banana cake viral menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kue pisang yaitu tepung, gula, pisang yang merupakan bahan utama dalam proses pembuatan kue pisang. Pemesanan untuk kue pisang ini ada dua konsep yaitu ready stock, yang mana konsumen dapat membeli langsung tanpa memesan terlebih dahulu. Dan yang kedua, konsep yang kedua yaitu print karakter, yang mana konsumen dapat memesan sesuai dengan keinginan dan pemesanan dilakukan dengan cara pre-order. Banana cake viral memiliki keunikan tersendiri, yaitu dapat membuat hiasan bertema sesuai keinginan konsumen, seperti foto seseorang atau karakter kartun dengan metode print. Karakter dengan metode print memakai tusuk gigi sehingga tusuk gigi tersebut dapat digunakan untuk mengambil kue. Produk dimasukkan dalam kemasan yang berbentuk kotak Mika. Dua nih pasar sasarannya. Untuk memasarkan kue ini, sasaran awal adalah masyarakat sekitar lokasi maupun toko oleh-oleh yang ada di sekitar lokasi, mengingat lokasi dekat dengan tempat wisata. Selanjutnya adalah acara-acara yang ada di sekitar lokasi seperti acara keluarga, acara sosial maupun acara arisan seperti itu. Lalu yang C, rencana promosi. Pada tahap awal, promosi dilakukan dengan cara daring atau online untuk mengurangi beban usaha. Lalu yang kedua,
Promosi dilakukan dengan menyebarkan pamflet di sosial media, menghubungi teman atau kerabat melalui WhatsApp atau platform chat lainnya, membuat testimoni untuk meyakinkan calon konsumen. Menurut yang saya baca, testimoni ini sangat penting, terutama sasaran pasarnya, yang disesuaikan dengan si seseorang yang melakukan testimoni ini. Terus selanjutnya ada mengajak kerjasama dengan toko oleh-oleh. Selanjutnya, tahap selanjutnya bisa menjadi sponsor dalam suatu acara, misalkan di acara sosial seperti itu. Selanjutnya, yaitu perencanaan distribusi. Distribusi dilakukan dengan cara pemesanan langsung, yaitu konsumen langsung dapat menghubungi produsen. Produk bisa diambil langsung di tempat lokasi atau diantar. Jika diantar, maka mengikuti skema berikut. Jika konsumen berada di wilayah desa yang sama dengan tempat produksi, maka dikenakan biaya tambahan 2.000 per piece. Jika konsumen berada di wilayah kecamatan yang sama dengan tempat produksi, maka dikenakan biaya tambahan 5.000 per piece. Jika konsumen berada di wilayah kabupaten atau kota yang dekat dengan tempat produksi, maka dikenakan biaya tambahan 10.000 per piece. Jika konsumen berada di wilayah kabupaten atau kota yang jauh dengan tempat produksi, maka dikenakan biaya tambahan Rp20.000 per piece. Penentuan harga. Kue yang diproduksi merupakan kue berdiameter 18 cm. Untuk menentukan harga, harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Yang pertama, kita hitung dulu biaya kemasannya. Biaya kemasannya yaitu box mika dan kantong plastik. Nah, di sini box mika senilai Rp5.000, sekitar Rp5.000, dan kantong plastik sekitar Rp2.000. Jadi totalnya adalah Rp7.000. Kemudian biaya produksi per piece-nya. Biayanya yaitu pisang, tepung, telur, gula, susu, coklat, keju, vanili, mentega, plus biaya kemasan yang ini tadi, dan biaya tambahan. Nah, biaya tambahan ini termasuk seperti biaya listrik, biaya bahan bakar, dan lain-lain. Jadi totalnya yaitu 35.000 tambah 7.000 tambah 4.500, jadi totalnya 46.500. Nah, di sini selling price-nya, usaha baru dimulai. Nah, usaha ini kan baru dimulai dan masih mencari pasar, sehingga harga produksi ditetapkan sebesar 40%. Nah, harga jualnya dapat dicari 10 per 40 kali, maksudnya ini 46.500 ya. Maksudnya ini tadi 46.500, jadi 116.250 dibulatkan ke atas menjadi 117.000. Lalu yang ke-9, aspek manajemen, personal expertise. Nama pemiliknya Hasanuddin, pendidikan S1 Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha, maksudnya ya. Alamat rumah Jalan Sinar Baru nomor 149 Sidodadi Teluk Pandan Pesawaran. Alamat produksinya sama seperti alamat rumah. Nomor HP-nya 08228262. Fotonya adalah coba dulu. Desain organisasi. Usaha ini langsung dipimpin oleh pemilik. Pada tahap awal, tahun pertama, mempekerjakan satu tenaga kerja yang berfungsi untuk membantu kegiatan ini. Sedangkan marketer merupakan tenaga lepas dengan memanfaatkan jaringan untuk teman, kerabat, keluarga di setiap lokasi yang segmen pasarnya sesuai. Berikut ini uraian tugasnya. Yang pertama itu pimpinan. Pimpinan itu bertanggung jawab atas seluruh produksi yang dihasilkan, membantu dan membangun dan membina relasi, melakukan hubungan baik dengan teman atau kerabat yang membantu menawarkan produk, mengelola seluruh keuangan dari hasil usaha, mengelola pembelian, penyimpanan, dan penggunaan bahan, membuat adonan kue, melakukan strategi promosi, membayar jasa staf. Lalu ada cook helper, ini merupakan yang kami pekerjakan untuk membantu membuat kue, menyiapkan bahan-bahan yang akan diolah, pengemasan kue yang siap dijual, menata dan menyimpan dengan aman atas bahan-bahan produksi dan kemasan, membersihkan dan menyimpan peralatan produksi, menjaga kebersihan tempat produksi, membantu pembelian bahan produksi. Terus selanjutnya itu staf pemasaran atau marketer nih, membantu memasarkan produk di lingkungannya, baik di kantor, kerabat, lingkungan, tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, di sini marketer tidak langsung kami jadikan pekerjaan, namun kita ada bagi hasil. Menagih dan menerima pembayaran dari pemesan untuk langsung diserahkan ke pimpinan pada saat kue diantar, sebanyak pesanan dipotong 10%. Nah, jadi di sini marketer bakal dapat 10%. Kemudian menyampaikan kue kepada pemesan dalam kondisi baik dan tepat waktu. Untuk pemesanan yang berbeda lokasi dengan tenaga pemasaran, dilakukan negosiasi dengan pimpinan. Selanjutnya itu staf transportasi, bertanggung jawab atas pengantaran kue sampai ke tempat tujuan, menerima pembayaran dari pelanggan atas kue yang diantar dan menyerahkan langsung kepada pimpinan, menerima biaya pengiriman. Nah, biaya pengiriman tadi di awal, yang satu tempat dengan wilayah produksi 2.000, yang
beda kabupaten dan jauh itu 20.000. Nah nanti inilah yang akan mengambil keuntungannya. Biaya pengirimannya akan diambil oleh staf transportasi. Merawat dan memelihara kebersihan kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi pengantaran kue. Lalu selanjutnya itu analisis keuangan. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini kurang lebih yaitu sekitar 10 juta dengan rincian sebagai berikut: alat produksi sekitar 5.750.000, pembelian bahan produksi sekitar 2.760.000, biaya pendukung sekitar 960.000, lain-lainnya 500.000, jadi total 10 juta. Nah, perhitungan BIP-nya atau balik modalnya yaitu total modal yang diperlukan 10 juta, target kue yang terjual dalam sebulan kami menargetkan yaitu 60 kue, dan harga jual setelah dipotong biaya marketing yaitu 105.300. Jadi BIP-nya bisa diketahui dari rumus ini yaitu bisa balik modal sekitar 1,6 bulan. Jadi usaha ini akan balik modal dalam waktu 1,6 bulan atau bisa dibulatkan ya sekitar 2 bulan baru bisa mencetak laba. Nah, ini adalah kapasitas di sini bulan pertama, bulan seterusnya. Nah, di sini kan bisa dilihat nih omsetnya. Di bulan pertama bakal dapat 6 juta, sedangkan modalnya baru 10 juta. 10 juta kan, berarti masih kurang sekitar 382. Ya, sekitar segitu. Masih kurang sekitar 3.682. Nah, kemudian di bulan kedua juga dapat sekitar 6 juta, jadi udah 2 bulan ini bisa untuk balik modal. Selanjutnya keuntungannya seperti itu atau profitnya. Nah, selanjutnya itu nomor 2, analisis kelayakan usaha yang Anda ingin gagas pada masa kini dan ke depan. Jadi untuk menganalisis kelayakan usaha, kita melihat beberapa aspek seperti ruang lingkup kegiatan usahanya, yaitu usaha pembuatan kue, cara kegiatan usahanya dilakukan dengan usaha ditangani sendiri, saran yang diperlukan oleh usaha yaitu alat-alat sarana, maksudnya ya, sarana yang diperlukan oleh usaha, alat-alat produksi kue seperti mixer dan sebagainya. Hasil kegiatan usaha itu bisa membantu petani pisang, merekrut SDM, kemudian membantu perputaran ekonomi dengan pembelian alat dan bahan yang dibutuhkan selama produksi. Kemudian ada manfaat ekonomi dan sosialnya, itu menguntungkan petani pisang, membuka lapangan pekerjaan, menghasilkan keuntungan usaha. Nah, langkah rencananya belum ada jadwal atau langkah-langkah mengenai pembangunan usaha yang akan dilaksanakan. Aspek hukumnya belum memiliki surat atau dokumen untuk berwirausaha. Aspek pasarnya, calon konsumen ada dan dapat menjadi pasar potensial. Usaha ini belum ada saingan. Nama usaha adalah Banana Cake Viral, nama yang kekinian. Produk yang dihasilkan tidak tahan lama karena tidak menggunakan pengawet, sehingga hanya stok beberapa kue dan pemesanan dilakukan secara pre-order. Harga produk per piece adalah 46.500. Ini harga produksinya maksudnya. Sedangkan harga jual yang dipasang terbilang mahal, yaitu sekitar 117.000, mengingat pasar merupakan masyarakat bawah ya, di sekitar lingkungan produksi, namun tidak menutup kemungkinan jika mendapatkan pasar tempat wisata. Nah, kebetulan di rencana usaha itu adalah di tempat wisata, jadi kemungkinan masih bisa dijual dengan harga yang tinggi. Lokasi kurang strategis karena tidak berada dekat jalan walaupun mudah ditemukan. Kemudian aspek keuangannya, uang yang diinvestasikan akan balik modal sekitar 2 bulanan. Nah, aspek teknis atau operasi, lokasi kurang strategis karena berada di rumah dan tidak dekat dengan jalan besar. Kemudian ada aspek keuangannya, uang yang diinvestasikan akan balik modal sekitar segini. Tadi ini sudah dibahas ya. Aspek manajemen selanjutnya, organisasi dalam usaha ini terdiri dari pimpinan, staf marketing, staf transportasi, dan staf cook helper. Usaha ini langsung dipimpin dan dihandle oleh pemilik. Tahap awal ini hanya mempekerjakan 1 orang cook helper, sedangkan staf transportasi dan staf marketing menggunakan metode affiliate atau bagi hasil. Aspek dampak lingkungan, tidak menimbulkan limbah yang berbahaya. Nah, berdasarkan aspek-aspek di atas, usaha ini layak dijalankan mengingat belum ada toko kue atau saingan di tempat produksi. Selain itu, tempat produksi berada di wilayah pariwisata. Usaha yang hendak dibangun ini dilihat dari rencana usaha masih terbilang belum siap. Namun, jika diperbaiki akan memberikan kelayakan usaha yang bagus di masa depan.
Harga yang ditawarkan masih tinggi mengingat pasar juga terdiri dari masyarakat bawah menengah. Selanjutnya nomor 3, cerita sukses atau success story. Di sini saya ingin menyampaikan cerita sukses Khairul Tanjung atau yang sering disebut dengan si anak singkong. Jadi Khairul Tanjung ini lahir pada tanggal 16 Juni tahun 62 di Sibolga, Sumatera Utara. Ia terlahir dari pasangan Halimah dan Abdul Ghaffar Tanjung yang saat itu berprofesi sebagai seorang wartawan masa Orde Lama dari koran yang terbilang kecil saat itu. Pada masa Orde Baru, ayahnya tidak lagi bekerja sebagai jurnalis di perusahaan koran tersebut, karena perusahaan tempat ayahnya bekerja tersebut ditutup oleh pemerintah. Ia bersama orang tua dan keenam saudaranya terpaksa menjual rumah mereka dan pindah ke kamar losmen yang sempit. Kehidupan sederhananya tidak mematahkan semangat seorang Khairul Tanjung. Ia tetap berusaha untuk menempuh pendidikan dengan baik. Jenjang pendidikan ia tempuh sampai tamat, mulai dari SD dan SMP Vanlit di Jakarta pada 1975, SMA Negeri 1 Budi Utomo pada 1981, yang berhasil lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada 1987. Semangat menempuh pendidikannya tidak sampai di situ saja. Ia pun berhasil mengambil gelar MBA-nya dari Eksekutif Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen atau IPPM pada 1993. Selama kuliah, ia telah mencoba berbisnis kecil-kecilan dengan berjualan buku-buku kuliah, baju kaos, dan fotokopi. Ia juga pernah mendirikan sebuah toko peralatan kedokteran dan laboratorium di Jakarta Pusat, walaupun pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Dengan semangat yang tinggi, Khairul Tanjung dapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional tahun 1985 sampai 1984 sampai 1985. Kegagalan dalam bisnis tidak membuatnya patah semangat. Ia tetap berani mencoba untuk berbisnis lagi. Ia mencoba membuka usaha kontraktor walaupun ia tetap mengalami kebangkrutan, hingga membuatnya harus bekerja di perusahaan baja dan sempat pindah ke perusahaan rotan. Setelah selesai studi, ia bersama 3 rekannya memulai bisnis membuat sepatu anak-anak ekspor yang diberi nama PT Pariarti Sindutama dengan modal awal 150 juta rupiah yang dipinjam dari Bank Exim. Usaha tersebut terbilang sukses dan langsung mendapat orderan dari Italia dalam jumlah besar, yaitu 160.000 pasang sepatu. Meskipun usaha tersebut terbilang sukses, sangat disayangkan kerjasama mereka mendapat jalan buntu karena perbedaan visi dalam hal ekspansi usaha. Khairul Tanjung pun memutuskan untuk membangun usaha secara mandiri. Khairul Tanjung merupakan orang yang mudah berteman dengan siapapun. Relasi yang ia bangun dengan berbagai perusahaan, baik yang sudah ternama bahkan yang tidak terkenal sekalipun. Ia mengarahkan bisnisnya ke konglomerasi perusahaan yang punya beragam bisnis dan memungkinkan tidak ada kaitan antara satu sama lain. Dengan memposisikan dirinya kepada 3 bisnis inti, yaitu keuangan, properti, dan multimedia. Perusahaan konglomerasi ini mempunyai para inti holdindo sebagai father holding company yang membawahi beberapa subholding, yaitu para Global Investindo, bisnis keuangan, para inti Investindo, media dan investasi, dan para inti Propertindo, properti. Khairul Tanjung sebenarnya lebih gemar melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lain dalam perjalanan bisnisnya dibanding membangunnya dari awal. Salah satu akuisisi yang paling terkenal yaitu Bank Karman, berubah nama menjadi Bank Mega. Selain mengakuisisi Bank Karman, Khairul Tanjung juga membeli sebagian besar saham dari Carrefour Indonesia sebanyak 40% melalui perusahaan yang bernama Transcorp dan penandatanganan MOU, Memorandum of Understanding, pada tanggal 12 Maret 2010 di Prancis. Saat ini, Khairul Tanjung atau biasa disebut dengan Citi, memiliki sejumlah perusahaan di bidang keuangan, diantaranya asuransi umum Mega, asuransi jiwa Mega Life, para multi-finance, Bank Mega, Bank Kapital Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Mega Finance. Ia juga memegang perusahaan Mega Corp, Transcorp, dan City Global Resources yang meliputi layanan finansial, media, retail, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam. City Corp juga memiliki Bandung Super Mall yang kini berubah menjadi Trans Studio Mall yang diluncurkan sebagai Central Business District pada tahun 1999 dengan luas 3 hektar dan menghabiskan dana 99 miliar rupiah. Dalam usaha mengembangkan sayapnya di dunia penyiaran dan multimedia, ia memiliki Trans TV, Trans 7, Mahagaya Perdana, Trans Fashion, Trans Lifestyle, dan Trans Studio. Nomor 4, buat rencana bisnis itu mengikuti model bisnis kanvas. Nah, model bisnis atau rencana bisnis tadi yang sudah dibuat di nomor 1, kemudian dibuat model bisnis kanvasnya atau BMC-nya, Business Model Canvas.
Nah, di sini ada key partnernya. Key partnernya adalah petani pisang, helper, dan toko oleh-oleh. Kemudian key activitiesnya ada mengandalkan pisang petani lokal, promosi daring, kemasan simple. Value propositionnya tanpa pengawet, ready stock dan pre-order, custom order. Customer relationship-nya memberikan diskon, bebas ongkos kirim. Kemudian customer segmennya ada toko oleh-oleh, masyarakat sekitar, dan netizen. Karena kami juga mempromosikannya lewat internet. Kemudian key resources-nya perkebunan pisang, SDM terampil, dan alat produksi. Channelnya ada promosi secara daring, produk bisa diantar langsung. Cost structure-nya bahan baku pisang, biaya staff, biaya produksi, biaya pendukung, biaya kemasan, biaya alat produksi. Kemudian ada revenue streams seperti acara ulang tahun, acara sosial, warisan, acara keluarga, dan juga ekspansi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kesalahan ketik, ataupun kesalahan lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.